warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sri Pujianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini saya tidak sendiri, akan tetapi ditemani oleh rekan saya Bu Ambar. Beliau adalah guru kelas 2B di SDN Kutorejo 2 Pandaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Puput. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama saya untuk melakukan percakapan praobservasi yang sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu. Adapun kegiatan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini harus kita lakukan juga percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal supaya Ibu nantinya bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh teman dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan gambar menggunakan kata tanya, siapa, apa, bagaimana, di mana, mengapa, dan kapan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Lalu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek di pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran. Kemudian area pengembangannya tadi dicapai, aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Rancangan pembelajaran di dalam kelas yaitu strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa terintegrasikan dengan pengembangan sosial dan emosional. Membagi kelompok berdasarkan keaktifan belajar siswa, model pembelajarannya adalah PBL, dan metode pembelajaran adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran PBL, metode diskusinya kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Media pembelajaran yang saya gunakan adalah media gambar. Media gambar. Kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut di hari apa dan jam keberapa? Waktu pelaksanaannya adalah hari Jumat depan, jam ke-1 dan ke-2 di kelas 2B. Jadi berarti di hari Jumat depan pada jam ke-1 dan yang kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah Bu, baik, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas nantinya, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Dari percakapan praobservasi hari ini yang saya dapatkan adalah saya mempunyai gambaran tentang media dan metode apa yang akan saya gunakan saat pembelajaran kepada anak-anak.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi hari Jumat depan Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai proses pembelajaran, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Giliran siapa yang menyiapkan hari ini? Silakan berdiri di sini, silakan berdoa dulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengharapkan anak-anak bisa membuat kalimat tanya dari gambar yang nanti ibu berikan. Ya, nanti ada beberapa gambar, ya, ada gambar 3 gambar. Nanti kita kelompok dari gambar itu sampai nanti bisa membuat kalimat tanya. Nah, sebelum membuat kalimat tanya, gambar mengingatkan kata tanya. Ada berapa sih kata tanya? Nah, yang pertama apa?
kalimat. Nah, gambar ada beberapa gambar di sini. Ya, bisa kelihatan ya? Kelihatan ya gambarnya ya? Nah, ada gambar 1, gambar 2. Gambar 1 ada gambar apa ini? Kira-kira? Masuk ini namanya kolam. Nah, di sini gambar 1 ada anak sedang memasukkan ikan ke dalam apa? Terus gambar kedua apa? Gambar kedua apa? Gambar kedua apa? Sama, ya, sama ada anak juga apa? Memasukkan ikan ke dalam akuarium. Jadi anaknya ini gambarnya memelihara ikan. Nah, ini ada gambar yang ketiga. Kira-kira ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Anak sedang berolahraga. Nah, anggap saja ini anak kelas 2B sedang berolahraga. Nah, dari gambar ini kira-kira bisa nggak dibuat kalimatnya? Bisa banget ya, bisa ya, bisa kita buat kalimatnya dari gambar ini. Nah, ya, sekarang kita mulai ya. Yang pertama kita gunakan kata tanya apa? Siapa dari gambar ini bisa dibuat kalimat tanya dari kata siapa? Kira-kira apa? Apa Yasmin? Pintar. Siapa yang sedang berolahraga? Ya. Ya. Terus yang kedua apa lagi? Kapan bisa? Kapan apa? Boleh. Ada banyak apa lagi? Kapan? Apa tadi Bagas? Ada lagi? Kapan? Ada? Pintar. Tadi sakit tadi. Kapan olahraganya kelas 2B? Nah, itu. Terus Bagas tadi. Kapan kapan olahraga kelas 2B dimulai? Nah, itu ya. Ada lagi yang ketiga. Apa? Pintar. Terus apa lagi? Ada lagi? Pintar tadi banyak jawabannya. Salah
melakukan leader. Terus satu lagi apa kira-kira? Bagaimana? Belum. Bagaimana? Kira-kira apa? Yasmin. Yasmin, dari gambar ini membuat kalimatnya bagaimana? Yang lainnya sambil cari jawaban, ya. Sambil nunggu Yasmin. Ya, Yasmin yang lain. Ada lagi yang lain? Apa sih Pak? Bagaimana cara olahraga ada yang lain? Apa tadi? Bagaimana cara pemanasan? Oh, sebelum pemanasan, sebelum olahraga boleh olahraga. Hah? Ada lagi? Apa Yasmin? Oh, itu yang paling tepat ya. Bagaimana cara melakukan pemanasan sebelum berolahraga? Nah, jadi kata-katanya sudah bisa dibuat kalimatannya dengan melihat gambar. Gampang? Gampang? Apa susah? Gampang apa susah? Gampang Bu, kamu cuma membuat apa? Kalimatannya dari gambar. Ya, gampang polnes ya. Nah, nanti banget tugas ya. Tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Nah, satu kelompok ini saja ya. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi setiap kelompok nanti kerjakan satu gambar. Nah, ini ada gambar anak berenang, terus ada gambar kue
Di mana orang itu kecelakaan? Di mana orang itu terjatuh? Dia bisa diberikan Nala sama Nindi. Nala sama Nindi hadiah. Siapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Pujianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktik kucing pasca supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Angga Ambarsari. Dan tentunya di sini saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya. Beliau adalah Ibu Marisa Agus Susanti. Selamat. Jadi Ibu, bisa kita mulai perbincangan kita hari ini ya Bu Ambar? Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Ambar. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya kembali bersama saya setelah kemarin kita melakukan kegiatan supervisi akademik, dan kali ini kita akan melakukan kegiatan kucing pasca observasi. Bu Ambar, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Senang juga ya Bu Ambar ya. Yang penting kita sehat dan bahagia biar kita bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Saya mau bertanya kepada ngobrolnya santai saja ya. Apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Yang saya harapkan yaitu ini sharing-sharing saja tentang kelebihan dan kekurangan saya kemarin dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran Ibu kemarin. Iya, Baik Bu, kemarin kan Bu Ambar sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira yang Ibu rasakan atau bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan supervisi akademik dan melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin? Alhamdulillah saya merasa senang sekaligus bangga. Bangga, senang. Kenapa bisa merasa senang Bu Ambar? Karena anak-anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Alhamdulillah kalau anak-anak memang sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan jika Ibu sudah merasa senang, kira-kira dari rencana awal perbincangan kita pada saat observasi dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, apakah sudah sesuai dengan harapan? Iya, sudah sesuai dan sudah terlaksana karena saya sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan dengan media dan pembelajaran yang terdiferensiasi yang mengakomodir kesiapan siswa dengan memberikan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, yaitu siswa yang mampu, sedang, dan kurang. Betul. Kemarin saya juga melihat Bu Ambar sudah menggunakan media pembelajaran berupa gambar, sehingga anak-anak juga terlibat aktif dalam diskusi. Dengan percaya diri juga mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Jika memang seperti itu Bu, apakah murid-murid Ibu sudah dirasakan mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu buat di awal? Iya, secara keseluruhan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya. Baik, sudah tercapai ya tujuan pembelajaran yang betul. Alhamdulillah. Lalu di sini yang Ibu rasakan, apakah sudah baik? Kalau memang sudah baik, yang harus dipertahankan itu bagaimana? Kemudian jika masih kurang, apa yang harus diperbaiki gitu? Yang sudah baik karena saya telah mencoba memenuhi kebutuhan siswa dilihat dari kesiapan dan gaya belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan memetakan belajar. Kekurangannya, saya masih belum menggunakan media IT di buku. Berarti kelebihannya Bu Ambar sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan membagi kelompok menurut tingkat kemampuan siswa. Kemudian kekurangannya di
Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan Ibu tadi? Melakukan pembelajaran dengan menggunakan media proyektor atau bisa juga dengan melakukan video, bisa melalui link YouTube juga dan PowerPoint agar lebih menarik serta menggunakan metode yang bervariasi agar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik bagi murid-murid saya. Jadi di sini Ibu mencoba menggunakan proyektor untuk pembelajarannya di kelas, kemudian bisa menampilkan video, lalu kemudian ada PowerPoint juga, kemudian menggunakan metode ataupun model pembelajaran juga yang bervariatif tentunya agar suasana belajar di kelas bisa menyenangkan dan baik. Luar biasa sekali Bu Ambar. Kapan itu akan Ibu lakukan dan adakah target waktu untuk pelaksanaannya tersebut? Insya Allah secepat mungkin kurang lebih 3 bulanan bisa saya lakukan. Alhamdulillah, semangat yang luar biasa. Tentunya hal itu lakukan demi kemajuan pembelajaran. Baik Bu, nantinya siapa nih yang akan bisa membantu dalam rencana Ibu ke depan untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut? Mungkin rekan-rekan dulu bisa juga berikut membantu dalam proses pembelajaran. Baik. Dengan rekan-rekan dulu dan juga insya Allah juga Bu bisa dengan saya. Tapi juga saya juga akan mencoba berbagi praktik dengan Ibu maupun dengan rekan-rekan sejawat lainnya yang ada di Ibu. Dari proses perbincangan kali ini Bu Ambar dan supervisi yang sudah dilakukan kemarin di dalam kelas, apakah yang terjadi? Yang saya dapatkan dari proses diskusi kemarin dan pasca observasi kali ini adalah saya merasakan kemampuan saya berkembang sehingga berdampak positif bagi siswa saya. Alhamdulillah, kalau memang itu bermanfaat bagi Bu Ambar, kemudian berdampak pada murid tentunya nanti juga bisa ditularkan kepada rekan sejawat nantinya Bu Ambar. Baiklah, terima kasih Bu Ambar. Sekian mungkin perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari proses observasi, pelaksanaan supervisi akademik, kemudian kegiatan pasca observasi hari ini yang sudah kita lakukan. Semangatnya Bu Ambar sungguh luar biasa. Semoga kedepannya Bu Ambar semakin bisa memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Ya, dan juga tentunya bisa menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, bisa menularkan kepada rekan sejawat tentunya. Terima kasih Bu Ambar sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangannya. Demikian kegiatan praktik kucing pasca observasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.